Hi guys, welcome to Miss Nadia channel. Today Miss Nadia akan mengajar kalian tentang simple future. Apa itu simple future? Jangan lupa perhatikan betul-betul apa saja yang penting. Setelah itu, nih ada Miss kasih gambar-gambar seperti ini supaya kita tahu ini future tense ya konteksnya. Next. Make sure you take all the notes from this presentation, the important notes, and make sure you write it down into your notebooks ya. Jadi nanti kalian sudah bisa paham apa sih simple future itu dan bagaimana isi di dalamnya seperti apa ya. Let's move on. So, simple future is the tenses that we use for action that happen in the future. Jadi tensesnya ini adalah tenses yang digunakan untuk aksi yang bersifatnya masa yang akan datang atau future, like tomorrow, like next week, next month, tonight, for example, ya. Next, when we use will, Miss, kapan sih kita gunakan simple future khususnya untuk will gitu ya? So, there are 6 conditions, tapi Miss bagi dua part dulu. Yang part pertama itu we use will to request help and over help. Jadi kita menggunakan will ini kalau misalnya kamu meminta bantuan ataupun kamu menawarkan bantuan. Contoh misalnya, will you help me to do my homework? Atau for example, I will help you to make this presentation, for example. Itu juga bisa ya. Next, yang kedua, we use will with the words expression and like probably, possibly, perhaps, I'm sure, and I expect. Jadi konteksnya itu misalnya I will probably go to your house tonight, ya. Atau I'm sure he won't see us tomorrow. Bisa juga seperti itu konteksnya ya. Next, yang ketiga, we use will when the main verb is be. Even we talk it about the pending events. For example, I will be in London tomorrow atau she will be here in 10 minutes, for example. Ya, berarti ini konteksnya ada aksi yang sudah terjadi, ada aksi yang sedang terjadi gitu ya, atau aksi yang akan datang. Tapi konteksnya itu kamu pakai sebenarnya to be, bukan to be is MR, bukan, tapi dia to be saja. Walaupun sekalipun itu adalah aksi yang sudah terencanakan sebelumnya, gitu ya. Next. The fourth use, we use will to express a voluntary action atau aksi yang bersifatnya sukarela. Misalnya contoh, I'm really hungry, I will make some sandwiches. Berarti kamu nih lapar, ya. Dan kamu punya inisiatif atau punya sukarela membuat makanan untuk kamu konsumsi supaya kamu nggak lapar lagi, gitu ya. Next, we use will to express about a promise. Jadi kita gunakan will itu untuk mengekspresikan sebuah janji. For example, I promise I will not tell him about your secret. Atau I promise I will tell you about this secret later. Itu juga bisa. Jadi konteksnya seperti itu. Next, yang selanjutnya, we use will to give you example of spontaneous decision atau spontaneous action. It means the action that happened is decided at the moment we're speaking. Jadi itu aksi itu yang terjadi ketika saat itu juga kita sedang berbicara atau sedang aksi yang terjadi. For example, the phone is ringing. Oh, I will answer it. Atau misalnya contoh, the water boils. Oh, okay. I will turn off the stove, for example. Itu juga bisa berarti ada misalnya, oh, teleponnya berdiri, berarti nanti saya angkat ya, gitu ya. Atau contoh, itu apa namanya? Kompornya sudah panas, boleh dimatikan dulu. Nanti kita lanjut lagi seperti itu ya. Jadi ada aksi yang kamu lakukan karena ada spontaneous di dalamnya. Ya, jadi ada penggunanya seperti itu. Next, Miss, gimana sih contoh-contohnya? For example, there will be more invention in the future. Ini kita pakai will be situ ya. Next, people will use high technology things for the household. Jadi kita nanti orang-orang akan menggunakan teknologi yang tinggi atau benda-benda yang berteknologi tinggi untuk benda-benda rumah tangga. Contohnya yang terakhir adalah there won't be school games in the future. Berarti nanti mungkin ke depannya atau mungkin di masa yang akan datang nggak ada lagi permainan-permainan yang zaman-zaman dulu, mungkin seperti lompat tali atau permainan-permainan zaman yang masih belum menggunakan gadget ya. Next. Miss, gimana cara kita buat simple future tapi positif? Caranya atau formulanya itu kita gunakan adalah subjek
plus will ditambah dengan verb 1. Remember, in simple future, we use verb 1. For example, I will travel around the world. Saya akan berkeliling dunia. Bisa. Atau contoh yang lain, there will be more invention about the medicine in the future. Berarti akan ada banyak sekali penemuan-penemuan untuk obat di masa yang akan datang. Itu bisa jadi seperti itu. Next, if you want to make a negative form in simple future, kamu bisa gunakan tuh subject plus will not atau want ditambah dengan verb 1. For example, we will not run in the rest tomorrow. Atau kita bisa bilang, Jane has loud music. She won't want to go to the music concert. Berarti Jane nggak suka musik keras. Berarti dia nggak mau pergi ke konser musik. Ya, berarti kata-kata itu will not sama want. Kamu bisa boleh pilih. Tapi basically, if you want to use simple future in the negative, paling sering orang pakainya itu want. Ya, bukan will not, tapi pakainya want. Gitu. Jadi W-O-N, petik gitu, di atasnya baru tambah T di situ ya. Next. Nah, gimana kalau kalimat itu kalimat pertanyaan, Miss? Apa bedanya cara kalimat membuat kalimat pertanyaan di simple future? Bedanya itu kita bisa gunakan, kalau tadi kan muncul tuh subjeknya itu duluan ya, kalau dia positif ataupun negatif. Nah, kalau di questions, you can put subject behind after the will. Jadi nanti kamu taruh willnya dulu di depan. Jadi will, subject, verb one dengan ditambah juga atau kalimat-kalimat selanjutnya atau mungkin sisa-sisa kalimat. Contohnya misalnya, will he come to visit us tomorrow? Atau will you come to visit grandma? Atau will you help me later? Itu juga bisa. Ya, untuk W non subject questions itu bisa pakainya WH words, will diikuti juga dengan subject ataupun juga diikuti dengan verb one. For example di sini, where will you study when you finish school? Di mana kamu akan belajar setelah sekolah selesai? Atau misalnya contoh, when will you come to my house? Juga bisa, ya. Nah, kalau contoh lainnya bisa pakai WH question, sama. Kamu bisa langsung seperti ini, who will come to help me? Atau who will cook later? Atau who will cook to dinner tonight? Sampai juga bisa. Jadi timetable yang digunakan itu kalau dalam simple future itu pastinya ada tomorrow. Itu sering munculnya tomorrow, next month, next year, ataupun juga itu in an hour, atau mungkin dalam waktu 1 jam, atau mungkin next year. Berarti kata-kata timetable-nya atau kata-kata dengan waktu yang bersifatnya itu yang akan datang. Berarti besok, minggu depan, Sabtu depan, tahun depan. Ya, berarti ada kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang akan datang, bukan waktu yang sudah sekarang ataupun waktu yang sudah terjadi, bukan, tapi dia bersamanya future tense. Gitu ya. Oke. That's all for now. Make sure you write all important notes itu ya. Sudah kamu catat semua yang penting-pentingnya supaya nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan yang kamu ingin tanyakan, boleh di chat Miss via komen di kolom komentar. Silahkan di chat di situ, nanti kita akan cek sama-sama. Oke ya. Oke, that's all guys for my presentation. Don't forget to subscribe and like the video. If you want to give the suggestion about my videos to help me to improve my skill during the presentation, please leave the comment in the comment section, and I'm sure I can see you next video. Bye everyone. God bless you. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua ya.